Halo Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya Edita, Marcel dan Felix akan menjelaskan secara singkat saja dan memberikan informasi mengenai siklus perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang dari perusahaan lain tanpa merubah wujud barang tersebut yang biasa disebut sebagai supplier. Beberapa contoh perusahaan dagang yang biasa kita temui adalah seperti toko swalayan, showroom, mobil atau motor, minimarket, toko kelontong, dan supermarket. Beberapa jenis bisnis ini membeli barang kebutuhan sehari-hari dari pemasok dan menjualnya kembali kepada konsumen. Nah, ini adalah nomor 1 sampai 10 adalah siklus dari perusahaan dagang. Sebetulnya 11-12 dengan perusahaan jasa, namun bedanya adalah adanya jurnal khusus dan juga adanya perbedaan di laporan laba rugi pada laporan keuangan. Ini adalah siklus akuntansi berbentuk bagan. Di sini ada jurnal umum. Jurnal umum ini berasal dari bukti transaksi. Jadi formatnya sama seperti perusahaan jasa, yaitu seperti ini. Ini jurnal umum dan jurnal pembalik itu formatnya kurang lebih sama. Kemudian ada jurnal khusus, ini yang tadi saya katakan bahwa berbeda dengan perusahaan jasa. Ini ada 4 jurnal. Kemudian di sini tuh 4 jurnal itu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas. Mengapa di sini saya memisahkan formatnya, nggak langsung 4? Di sini maksudnya adalah jurnal pembelian dan jurnal penjualan ini adalah khusus untuk pembelian dan penjualan secara kredit. Nah, kemudian untuk jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas itu adalah pembelian berbentuk tunai. Kemudian di sini ada buku besar. Jadi buku besar ini berasal dari jurnal-jurnal. Misalnya dari jurnal umum, kemudian jurnal khusus, jurnal penyesuaian, dan lainnya. Itu semua akan dimasukkan ke dalam buku besar. Kurang lebih sama seperti perusahaan jasa. Di sini ada formatnya. Mereka dipisahkan berdasarkan nomor akun atau nama akun, karena sama aja. Neraca saldo adalah neraca yang digunakan untuk memeriksa kesamaan saldo di sisi debit dan kredit. Kesamaan ini harus dibuktikan paling tidak pada akhir periodik akuntansi. Di sini terdapat tabel neraca saldo, di mana di dalam tabel neraca saldo ini terdapat nama akun, debit, dan kredit. Ayat jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada pada neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai akhir periode akuntansi. Tujuan dari penulisan ayat jurnal penyesuaian adalah untuk mengetahui keadaan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban yang sebenarnya. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan saldo-saldo buku besar yang telah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha yang telah disesuaikan dengan nilai saldo-saldo tertentu di dalam neraca saldo. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan ketidaksamaan neraca saldo, yaitu adanya transaksi yang lewat atau yang belum dicatat, kesalahan perhitungan, adanya transaksi yang tidak diakui. Laporan keuangan terdiri dari 3, yaitu laporan keuangan neraca, laporan keuangan laba rugi, dan laporan keuangan perubahan modal. Laporan neraca. Jadi secara umum laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu atau tanggal tertentu, yaitu posisi aset atau kekayaan perusahaan di satu sisi dan kewajiban atau utang serta modal di sisi yang lain. Nah, dari pengertian laporan neraca kita dapat menyimpulkan bahwa ada 3 komponen laporan neraca, yaitu yang pertama ada aset, posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, misalnya 31 Desember. Salah satu contohnya adalah kas.
Nah, yang kedua ada kewajiban, saldo kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya itu ada utang jangka pendek sama utang jangka panjang. Yang ketiga ada modal, yaitu saldo modal pada tanggal tertentu. Contohnya itu saham yang disetor. Terus laporan neraca dibagi jadi 3, yaitu laporan neraca perusahaan dagang, laporan neraca perusahaan jasa, laporan neraca perubahan manufaktur. Terus yang kemudian ada format neraca. Format laporan neraca dapat digambarkan seperti berikut ini. Dalam format laporan neraca terdapat aset yang menyajikan aset-aset yang dimiliki perusahaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai aset. Aset atau aktiva adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk mendukung operasi suatu perusahaan. Aset dibedakan menjadi 2 kategori utama, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yaitu aktiva lancar atau aset lancar yang dapat dicairkan dengan cepat. Definisi cepat di sini artinya diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau kurang. Komponen-komponen yang termasuk aset lancar itu ada kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, sama utang dibayar di muka. Yang kedua aset tetap. Pengertian aset tetap adalah aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Komponen-komponen yang termasuk aset tetap yaitu ada bangunan pabrik, bangunan kantor, peralatan pabrik, peralatan kantor. Aset seperti bangunan pabrik dan peralatan disajikan di laporan neraca dalam nilai bersih, yaitu sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian yang kedua ada kewajiban dan komponen-komponennya. Kewajiban atau liabilitas itu adalah utang perusahaan kepada kreditur dan pihak lain. Kewajiban dibedakan menjadi 2, yaitu kewajiban utang lancar dan kewajiban utang jangka panjang. Kewajiban utang lancar adalah kewajiban yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun. Contoh dari kewajiban lancar itu yang pertama ada utang usaha atau utang dagang. Yang kedua itu ada gaji dan pajak yang masih harus dibayar. Yang ketiga ada wesel tagih yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun. Yang berikutnya kewajiban utang jangka panjang, yaitu kewajiban atau utang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Contoh kewajiban jangka panjang, yang pertama itu ada pinjaman jangka panjang, yang kedua ada obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kemudian ada ekuitas atau modal. Ekuitas adalah elemen laporan neraca yang mencerminkan kepemilikan perusahaan. Posisi price dalam neraca disajikan pada bagian ekuitas, yakni mengurangi saldo ekuitas. Kemudian kita masuk dalam format penyajian laporan neraca. Format penyajian laporan neraca adalah bagian paling atas atau header dari yang merupakan identitas perusahaan, judul laporan, dan periode laporan. Lalu ada bentuk laporan neraca. Bentuk laporan neraca dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu neraca bentuk stafel dan neraca bentuk kontro. Yang pertama neraca bentuk stafel, yaitu bentuk laporan neraca yang disajikan dengan aktiva di sisi kiri dan kewajiban serta modal di sisi kanan. Yang kedua ada neraca bentuk kontro, bentuk laporan neraca yang menyajikan elemen-elemen neraca dengan melajur dari atas ke bawah. Laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang di dalamnya menjelaskan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode tersebut. Nah, hal-hal yang terdapat dalam laporan tersebut adalah seperti yang pertama ada laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan, yang kedua ada setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam PSAK. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dari perusahaan kebijakan akuntansi dan perbaikan perubahan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan terkait. Yang keempat, terkait modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kelima, ada saldo akumulasi laba atau rugi pada awal. Yang keenam, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan, dan isi dari laporan ini adalah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu
Oleh karena itu, pada umumnya, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan. Pembuatan laporan keuangan ini bertujuan agar pihak atasan tidak mengetahui kondisi finansial perusahaan saat ini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan dasar evaluasi untuk kelanjutan dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan tersebut harus dibuat dengan baik karena sangat berdampak pada perkembangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan perusahaan dagang terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penerimaan kas. Di sini terdapat dua jenis laporan rugi laba, yaitu yang pertama single step di mana semua beban itu disatukan. Yang kedua ada multi step di mana beban-beban dan penjualan serta pembelian dipisah. Di sini ada jurnal penutup. Jadi jurnal penutup ini berasal dari laporan keuangan dan buku besar. Jadi dia akan dijumlahkan atau dikurangi berdasarkan buku-buku yang tadi, yaitu laporan keuangan dan buku besar. Kurang lebih ini sama seperti perusahaan jasa. Seperti ini formatnya. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang dibuat setelah melakukan penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo-saldo yang berada pada buku besar benar-benar seimbang atau balance. Neraca saldo setelah penutupan memiliki sumber data dari jurnal penutup. Kemudian di sini ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini sama seperti formatnya jurnal umum. Mengapa disebut jurnal pembalik? Jadi, dalam satu periode untuk akuntansi itu, kita harus mengakhiri atau membuat jadi nol suatu tabel akuntansi di mana sudah satu periode. Jadi, untuk memulai kembali ke periode berikutnya, maka harus dibuat ulang atau dibuat nol. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung kontak kami. Kudu teliti guys kalau akuntansi mah.